Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji mari kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai memaknai nuzulul Quran. Dalam memaknai nuzulul Quran ini tentu sangat berkaitan erat dengan mengimani salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam hal ini adalah mengimani kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, seperti apa? Apa saja yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita mantapkan dalam mengimani Al-Quran ini? Yang pertama yang harus kita pahami yaitu adalah bahwa Al-Quran ini merupakan benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah banyak diyakini, dibuktikan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang bahkan mereka non-muslim, bahkan ateis sekalipun di antara para ilmuwan itu meyakini bahwa Al-Quran ini bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Mereka setelah membaca beberapa ayat Al-Quran yang tentunya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai, mereka kemudian meyakini bahwa apa yang tercantum dalam Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang mereka baca itu tidak mungkin di abad ke-7 Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan atau meneliti tentang pengetahuan yang mereka kuasai di abad modern. Mekah di zaman Rasulullah harus kita pahami sebagai sebuah daerah yang tandus, yang jauh dari peradaban umat manusia waktu itu. Sebuah tempat yang tidak menarik, bahkan di zaman tersebut ada Imperium Romawi, ada Imperium Persia,
yang masing-masing menguasai banyak wilayah di bumi ini, tetapi mereka tidak tertarik dengan menguasai Mekah ataupun Madinah karena letak geografisnya yang tidak menguntungkan, dipandang tidak menguntungkan di saat itu, sehingga tidak banyak masyarakat Mekah Madinah ini yang menguasai ilmu pengetahuan. Tidak banyak di Mekah Madinah ini masyarakat yang menguasai teknologi atau berwawasan luas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mungkin Al-Quran hadir di sana sebagai karangan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga Nabi Muhammad SAW tidak dikenal sebagai seorang yang pandai berkarya sastra, pandai mengarang, sehingga semakin menguatkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meyakini Al-Quran, sepenuhnya Al-Quran sebagai benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu sedikit pun. Setelah tadi poin yang pertama adalah kita meyakini, dan bahkan dari kalangan non-muslim, bahkan ateis sekalipun sudah banyak yang meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tentunya sebagai seorang muslim tentu harus lebih meyakini lagi, harus lebih meyakini dari mereka sepenuhnya Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah memahami dan juga kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memahami Al-Quran ini tentu tidak cukup dengan hanya terjemahannya saja, tetapi juga harus benar-benar juga menguasai ilmu-ilmu yang lain. Apa yang disebut di pesantren sebagai ilmu alat, ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu bayan. Kemudian juga kita juga harus menguasai juga tafsir Al-Quran. Untuk menggali hukum dalam Al-Quran, kita juga mesti menguasai ilmu fikih, usul fikih, qaidah fikih. Itu yang harus kita gali, ilmu-ilmu yang lain untuk memahami Al-Quran. Bagaimana kalau kita tidak bisa memahami ilmu yang lain untuk memahami Al-Quran? Ya, kita tentu harus mencari orang yang benar-benar memahami ilmu-ilmu tersebut untuk kita dengarkan ceramahnya, untuk kita gali pengetahuannya, sehingga kita tidak salah dalam memahami Al-Quran, sehingga kita bisa benar dalam mengamalkan Al-Quran. Kalau yang kita dengar penjelasan yang benar dari orang-orang yang mumpuni secara keilmuan, tentu dalam pengamalan Al-Quran pun kita akan lebih tepat, tidak salah dan tidak sesat. Nah, itulah beberapa poin dari bagaimana kita memaknai nuzulul Quran, yang intinya adalah kita semakin meyakini Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu memahami Al-Quran. Kalau tidak bisa oleh diri sendiri, kita mesti mendengarkan dari orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu tentang Al-Quran tersebut, agar kita
tidak tersesat dalam memahami Al-Quran, dan dalam mengamalkannya kita benar-benar mampu untuk benar mengamalkannya. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.